Final dari segala final. segala final. Kalau sini kita jalan hampir dari Free Fire Master League, belum lagi fase FFIM-nya juga ya kan. Ini kayak panjang banget dan akhirnya nggak kerasa kita udah ada di penghujung dari mungkin season fall-nya kali ini ya kan. Ya, game ke-6 kalah hari. Kalau kita ngelihat juga dari posisi pesawatnya ini cukup adil ya. Cukup adil Cukup walaupun biasanya Free Fire untuk ronde terakhir sekelas Grand Final gak akan ada yang bikin benar-benar tempo permainan pasif. Ya, tapi Harusnya kalau aktif banget. ya, tapi kalau gue lihat yang bakal lebih seru ya mungkin di arah jarum jam 12 ya. Karena benar-benar rotasi juga bakal padat banget dan kalau gue lihat ini bakal seru sih harusnya. Yes, dari First Rider sendiri kalian di wilayah Mammoth juga udah nge-splitnya enak banget. Dia tahu kali ini benar-benar kosong di wilayah dia untuk early fight. Sepertinya nggak akan ada, mungkin Nggak akan. Concealal aja. Ya, tapi nanti di arah jam 12 kalau hitungan dari circle ke 1 menit gitu ya kan selesai fase loot harusnya ini bakal terjadi terjadi clash karena rotasi kanan kiri juga ini udah terisi beberapa tim. Tapi di sini Council Hall bakal kontes. Oke, ada tembakan dari tim The Prime walaupun nggak kena sama sekali ke arah tim Lynx. Yang mana kali ini anak-anak dari Lynx Neighbors-nya juga udah nge-secure dari building bagian atasnya. Gue rasa juga nggak akan begitu terburu-buru untuk ngerasing satu sama lain. Walaupun sebenarnya dari anak-anak The Prime kalau misalkan mau coba untuk team fight harusnya bakalan open field sih. Betul banget, tapi kalau gue lihat mungkin mereka masih satu objektif yang sama di dua tim walaupun ini berbeda. Mereka pasti bakal mau ngelut dulu dan kalau gue lihat harusnya not bad buat Link-nya juga mendapatkan posisi-posisi buat ngelut yang cukup baik sih menurut gue untuk berempat. Yes, The Prime ya. Dia lumayan stabil juga nih. Ini ronde terakhir nih. Jangan sampai kepleset ya kan. Di ronde sebelumnya dia cukup kepleset ya. Jadi kalau seandainya mereka mau mendapatkan asa atau harapan untuk menjadi juara kayaknya di game ke-6 adalah ini kuncinya mereka. Tapi di lain sisi di Oldhampton udah ada 2 tim juga yang nggak kalah seru. Ini bakal coba untuk kontes dan ini yang gue suka sih. Sedap banget dan kalau gue lihat ini bakal jadi hidup dan mati menurut gue kalau seandainya EVOS sendiri ini tereliminasi, chance mereka untuk mendapatkan juara 1 bakal susah. Udah ada fairing yang dilakukan oleh tim EVOS mengarah langsung ke arah tim Louvre tapi nggak menghasilkan damage yang cukup besar dan coba untuk melihat Vision. Ada juga tembakan dari Louvre, ada 1 damage yang juga masuk. Blue Wall sudah dilakukan dan kita lihat di sini Venom berhasil. Maksud gue ada Fadir ya yang harus terjatuh. Kita lihat di sini 1 lagi tembakan yang mengarah ke arah 05 jangan harus terjatuh. Gak dikasih ampun langsung di ending 3 lawan 3. Louvre versus EVOS. Kita lihat di sini Abu masih coba untuk menembak dan cukup low nampaknya Street. Kita lihat di sini masih coba untuk mundur. 1 kesalahan yang dilakukan oleh Abu. Kita lihat di sini masih coba untuk di backup oleh Street. Louvre terjatuh di sana. 1 orang, 2 cukup low. Kita lihat di sini hanya misalkan 2 member dari EVOS dan berbahaya banget buat Street yang masih coba untuk menembaki ke arah tim Louvre. 2 lawan 2 untuk kali ini situasinya ya. Ini bakalan benar-benar sulit. Resource semua sama-sama minim. Betul, kita lihat apakah kira-kira bakalan diputusin buat lanjut aja tim fight-nya atau udah stop. Stop egoisnya. Stop tim fight-nya. Ini bakal pedis menurut gua kalau seandainya EVOS bakal tereliminasi di sini karena memang hidup dan mati. Kalau gue lihat Louvre sendiri harusnya Louvre nggak nothing tulus dan ini jadi satu bahaya banget dan di lain sisi juga udah ada pertempuran antara Aura dan juga RBR. Yes. Oke, dan ini kayaknya bakal tarik mundur. Mereka harusnya juga, tarik mundur sih. Soalnya gue sebenarnya ketika masuk game 4 itu gue udah agak sedikit bayangan tapi Streetnya kali ini masih nahan nih. Bener, Streetnya malah nahan dan ini bakal bahaya banget. Tapi kalau gue lihat dari pergerakan dan gestur yang dilakukan oleh Sam 13 harusnya nggak akan meninggalkan area pertempuran secara cepat sih. Yes, Venom juga kelihatan kali ini masih tapping-tapping juga sepertinya ke arah dari Sam 13. Dan damage juga masuk banget dan ini jaga baju cukup terbuka kita lihat di sini. Ada pairing yang dilakukan oleh Street gak begitu aja membuat tim Louvre bebas bergerak menuju Sam 13. Kita lihat masih coba untuk medikasi sebentar. Ada follow up lanjutan yang dilakukan oleh tim Louvre dan kita lihat apa yang bakal dilakukan. Ada sedikit buying time. Street bakal coba untuk melihat-lihat keadaan dan kita lihat sudah mulai terlihat cukup dekat Gits. Kita lihat di sini coba untuk menembaki. Ada jumpsuit yang dilakukan dan baik banget pop up glue wall yang dilakukan oleh Street membuat 1. Oh my god. Louvre Kings. Finally ternyata Louvre Kings yang ditumbangkan ya. Ini bener-bener bikin gue oke, Street kasih dulu tepuk tangannya. It's okay, kasih dulu tepuk tangannya. Congrats ya. Walaupun bikin jantungan
Tangan semua EVOS fam yang ada di rumah. Sejujurnya, honestly gue bener-bener ngelihat itu bener-bener 50-50. Kita nggak pernah tahu sebenarnya bakal apa yang terjadi. Tapi lagi-lagi pengalaman yang dipunyai oleh EVOS membuat mereka bisa bertahan ya. Bertahan. Dan nggak kejadian akhirnya mesti tusun. Itu dia, gue pikir sebenarnya Sam 13 bakalan coba untuk running, tapi ternyata dia nge-back off juga ke arah dari Streetnya itu sendiri, sampai akhirnya Street juga mundur ke arah Sam 13 itu perlahan. Ya bener Dan banget. ngasih clutch play yang sangat baik, dan finally EVOS-nya masih selamat. Masih Berdua, selamat. dapetin 4 kill point tambahan. Oke, ada satu tembakan yang dilakukan oleh Boss Aimbot mengarah ke arah tim RBR. Di lain sisi juga ada Ame yang pakai atau tim dari Aura ya yang cukup terpojok di sana. Masih coba untuk melihat-lihat keadaan dan Gans nampaknya juga coba untuk kabur. Ini pelarian dari kontes antara Aura dan RBR nih kayaknya. Yang tadi ya, sisa ya. Dan sisa-sisanya. ini udah lumayan padat kali ini. Sepertinya ada yang kabur juga, RBR udah mulai coba untuk running. Dan saya coba nyari, Boss Nightmare-nya juga justru malah ngebalikin situasi ya. Iya betul banget, tapi kuncinya ada di Boss sendiri juga nggak mencoba untuk bergerak. Yang mana akhirnya menurut gua Aura sendiri juga bakal coba untuk kabur. Dan kita lihat di sini, face udah copot. Coba untuk pakai gravel hook tapi nggak sempet. Dan akhirnya Ame harus balik ke lobby. Dan hanya misalkan satu orang dari Aura, yaitu Aura Gans. Walaupun sebenarnya tadi Amek juga sempat nge-buying time lumayan lama, dia coba gocek-gocek, tapi ketika dia grapple hook ternyata di atasnya tuh udah ada satu player lagi juga. Jadi serba salah ya. Nah lain sisi juga Boss bakal kedatangan satu tamu lagi, yaitu ada The Prime yang coba untuk men-setup ya, karena juga gua rasa mereka sadar akan kehadiran dari tim Boss Nightmare. Limzy juga udah mulai ngelihat ke para player dari Boss Nightmare, udah mulai coba tapping juga tadi pakai M14-nya, tapi dibalikin lagi bakalan coba untuk nyari setup untuk ngerasing ke arah dari Boss Nightmare. Di selain juga ternyata ada team fight juga antara RRQ dan juga Airwolf Pro Team. Seru banget sih kayaknya, nggak cuman EVOS aja yang dapat perlawanan, tapi RRQ di lain dunia juga mendapat perlawanan. Dan kita lihat sini ada Boss I'm God yang nampaknya juga harus berhasil menjatuhkan satu member dari The Prime. Kita lihat sini height juga cukup low. Kita lihat masih coba ya untuk menahan. Dan kita lihat sini ada satu kill yang dilakukan oleh Limzy. Pergerakan yang cepat sekali dilakukan oleh tim Boss Nightmare. Coba untuk diturunin. Ada dari belakang. Hai Riza. Harus terjatuh dan dibalikin ke lobby. Masih ada dua member dari Boss Nightmare yang coba untuk bertahan dari gempuran tim The Prime. Wow. Yang mana kali ini benar-benar karena ini langsung. Satu lagi tembakan baik banget The Prime. Dan akhirnya memaksa tim Boss Nightmare balik ke lobby menjadi tim ke-11 yang tereliminasi. Wow. Luar biasa ya, ketika ada team fight semuanya benar-benar pengen clean. Nggak ada yang bakalan coba running. Even itu tim yang notabene memuncaki puncak klasemen juga. Kurang lebih berada di 5 besar atau bahkan 3 besar kayak EVOS Esports. Dia nggak mutusin running, semua benar-benar clean. Dan kita lihat kali ini next circle berikutnya udah ada beberapa tim juga yang udah mulai ngamanin dari circle berikutnya, walaupun kali ini EVOS bakalan mencoba lagi gameplay lamanya ya. Gameplay lama, karena menurut gue dengan sisa 2 orang apa gitu ya kan, lu masih di awal gitu ya kan, kalau sendiri lu nggak mendapatkan satu kompon yang baik itu nggak jadi bekal lu masuk ke fase late game. Jadi menurut gue sah-sah aja lu bermain pragmatis atau defensif, karena menurut gue dengan bekal 4 kill di awal asal lu mendapatkan satu objektif sampai late game dulu deh gitu ya kan, gak usah kita mikir panjang dulu. Tapi gue rasa itu menjadi satu harapan buat mereka yang lagi-lagi kita nggak tahu sebenarnya update after game kelima tuh seperti apa. Masih belum tahu klasemennya, poinnya masih bener-bener kita belum bisa lihat, tapi bakalan lihat kali ini yang mana ternyata. Oke, ada juga Lynx yang nampaknya berhadapan dengan The Prime yang juga sudah terluka dari pertempuran antara tim Boss Nightmare melawan The Prime ya. Hanya misalkan 2 orang. Yes, walaupun kali ini Onyx Aras di Onyx Olympus sorry ya. Iya, bener banget. Tembakan udah dilakukan, kita lihat sini satu orang terjatuh, The Prime nampaknya hanya menyisakan sendirian. Satu berhasil dibunuh walaupun akhirnya harus dibalikin ke lobby. Luar biasa, lagi-lagi udah The Prime-nya kali ini Lynx nih bos. Ternyata dapetin lagi 2 kill point ya. Dan sekarang udah usah 9 tim 27 pemain yang live. Ini benar-benar dari 6 ronde yang kita lewatin baru kali ini aja. Wow. Menurut gua ini bakal seru banget ya, karena kalau gue lihat sendiri juga The Prime juga yang tadi di game ke-1 sampai ke game ke-5 cukup menjadi kompetitor utama ya kan, menjadi juara, tapi akhirnya harus tereliminasi di peringkat ke-9. Di lain sisi RRQ dengan keunggulan poinnya mereka masih ada di atas
atas, dan kalau gue lihat juga hanya misalkan 7 orang, 27 live, ini bakal menjadi late game yang gue rasa bakal padat ya, lama di sini. Lumayan pastinya. lama ya, Karena dan nggak akan ada rotasi yang bakal ketemu lagi. Kalau gue lihat di minimap atau kalian juga lihat di map, mereka semua udah mendapatkan satu kompon. Mungkin after dari circle update baru akan terlihat lagi. baru Dan mulai itu, bersinggungan lagi ya. benar, dan itu udah masuk ke mungkin pas late game. Dan kita juga lihat kali ini udah ada satu player juga yang tersisa dari Aura dan juga dari Red Bull Rebellion. Ya. Jadi benar-benar gua rasa untuk tim fight yang lumayan aktif udah nggak begitu sering bakalan terjadi untuk menit-menit yang tersisa. Walaupun kali ini dari Aero Wolf sepertinya bakalan coba bersinggungan ke arah dari RRQ Hades. Iya, betul banget. Dan kalau gue lihat sini cukup banyak banget pelarian-pelarian ya. Ada 2 tim yang berlari-lari di luar dari zona, dan itu bener aja kabar buruk menurut gua, karena RRQ mendapatkan satu tempat yang cukup nyaman. Lu bisa bayangin di atas itu komponnya, atas dataran tinggi ada, dataran bawah juga ada. Jadi kalau seandainya lu menyambut tim-tim yang masuk ke dalam zona, ini bakal jadi satu advantage yang cukup baik banget buat RRQ sih menurut gua. Yes, nambahin kill point pastinya ya. Ya. Yang mana RRQ juga sempat ada di peringkat 1 waktu itu ya di klasemennya ya. Ya, jadi konsistensi si RRQ udah mendapatkan satu pet atau satu jalur atau satu perjalanan yang gua rasa bener banget, sesuai gitu, karena lu dapat satu buyah, lu nggak pernah tusun gitu ya kan, walaupun sempat sekali tusun, tapi mereka bisa bayar itu dengan peringkat 3 besar yang cukup konsisten gitu. Jadi gua rasa cukup baik buat mereka bermain tenang sih sampai di ronde ke-6 kali ini. Ya, objektifnya dapat juga Ya. dan benar-benar udah sama sekali nggak ada egois ya. Nggak ada egois. Nggak ada egois, lebih sabar, dan juga ada man of the match kita dari Oke. ronde kelima tadi dengan 7 kill poinnya, yaitu ada I'm Souza. Yep, betul banget, dan harusnya ini jadi satu advantage juga, karena kalau gue lihat dari posisinya sendiri, FR sendiri udah mendapatkan zona juga dan mendapatkan vision yang juga cukup luas ya harusnya. Yes, ngebagi ada player yang ada di tower, terus ada juga yang di dalam rumah. Gua rasa lumayan juga untuk kali ini bagi First Rider, walaupun sebenarnya lumayan sulit sih, karena mereka juga ada di pinggir zona, ujung zona. Mereka bisa lolos atau menunggu dari zona update-nya lagi. Gua rasa akan mendapatkan satu penempatan posisi sampai late game yang cukup baik. Karena kalau seandainya masih mengarah ke mereka, ini nggak terlalu susah buat mereka juga. Nah, ini yang gue bilang. Jadi kalau seandainya kayak begini, mereka masih coba buat bertahan dengan konsep lihat di luar bisa steal kill dari dalam sih menurut gue. Tapi kalau Bigetronnya nggak punya M79. Nah, M79 jadi satu berita buruk ya buat di grand final, karena banyak banget yang pada mati dari senjata tersebut ya. Yes. Aura juga nampaknya harus tereliminasi dan ternyata itu masih ada dari early game. Iya, ketemunya sama Red Bull Rebellion lagi ya. Ketemunya sama Red Bull Rebellion lagi, bener banget. Gue juga tadi nggak sadar. Dan kalau gue lihat di sini ada EVOS yang nampaknya juga sudah mulai melihat keberadaan dari tim RRQ, yang mana ini juga cukup tricky banget. Apabila mereka salah langkah sendiri, itu udah ada 3 atau 2 tim yang bakal nungguin mereka. Wow, 3 bahkan. Karena ada tim nomor 3 juga, yaitu RBR. Walaupun mereka cuma tinggal sendirian ya di sana. Dan gua rasa ini juga jadi satu perjalanan cukup baik banget. Kita lihat sini, coba untuk ditembakin Lynx nampaknya. Nggak ada takutnya EVOS, coba untuk fairing dari bawah, dan ini membuat mereka terlihat ya oleh tim Lynx. Sulit banget pastinya, walaupun Lynxnya juga kepecah fokus kali ini. Bener banget, ada Lynx juga yang berhadapan dengan RRQ Chanzu. Masih coba untuk ditembakin tapping ke arah sana, walaupun akhirnya Vince harus terjatuh. Dan kita lihat sini RBR, nampaknya kita coba lihat, masih coba untuk melihat keadaan, dan kalau gue lihat bahkan EVOS-nya nampaknya udah dipulangkan di peringkat ke peringkat ke-8. Dan kalau gue lihat di sini harusnya bakal jadi PR banget, dan kita lihat juga RRQ nampaknya mendapatkan perlawanan dari tim-tim yang lain. Oke, Red Bull nampaknya menyusul EVOS di peringkat ke-7, ada RRQ yang struggle banget di atas, udah mulai tereliminasi juga peringkat ke-4, dan ini menjadi satu yang nggak akan bisa kita predik juga. Di lain sisi, Aero Wolf juga harus tereliminasi. FR hanya menyisakan Joker sendirian. BTR cukup agresif, kita lihat di sini. Masih coba untuk melihat-lihat, memberikan vision kepada teman-temannya. Di lain sisi ada
tim-tim yang lain juga coba untuk masuk, yaitu ada Onyx Olympus. Itu dia, 4 tim 12 pemain kali ini dan dari First Rider sendiri bakalan kekurung, gue rasa bakalan sulit untuk masuk ke next circle. Tapi Betul banget. Bigetron udah ngamanin banget harusnya. Oke, kita lihat di sini masih coba untuk bertahan. BTR Anca melihat pergerakan dari tim Onyx. Ada tembakan dari Tayo, sang pangeran headshot berhasil mendapatkan 1 kill kepada tim dari BTR. Kita lihat sini First Rider juga menyusul menjadi tim keempat yang tereliminasi. BTR Anca masih coba untuk melihat keberadaan dari tim Onyx di belakang sana. Coba untuk menembaki ke arah tim Onyx, membuka pop-up glue wall. Kita lihat, wow, zona juga udah masuk ya. Ya, dan ini benar-benar kita lihat ya. Aha, Limbos juga harus tereliminasi. Misalkan 2 tim yaitu Onyx versus BTR yang mana 4 versus 3. Masih coba untuk di pairing dari arah jauh. Kita lihat sini BTR Anca masih coba menembaki ke arah tim Onyx. Ada Ikam juga yang mengcover dari atas tower. Baik banget coba untuk bergerak tim Onyx. Kita lihat di sini ada coba yang ditembak di arah sana dan Jars masih coba untuk melakukan pop-up glue wall. Maju ke depan. Perlahan-lahan Ikam nampaknya akan dihajar oleh Launcher walaupun miss, dan kita lihat di sini BTR Beat harus tereliminasi dan selamat untuk Onyx Olympus yang mendapatkan Buya ke berapa nih? Kalau nggak salah pertama masih pertama dong. Pertama bener banget. Tapi kalau gue lihat tadi harusnya dia dapat apa ya? Dapat 1 poin di mana mereka mendapatkan top 3 kalau nggak salah. Dan ini jadi bekal yang cukup bagus banget sih menurut gue. Walaupun sebenarnya kita masih belum tahu ya kira-kira siapa yang ada di peringkat 1, siapa yang ada di peringkat 2. Itu masih jadi pertanyaan pastinya. Pastinya, dan atau ini mungkin Rara udah ngitung. Waduh, belum sih. Ini ada RRQ nih, ngomong-ngomong di bawah juga ya. Tadi beberapa kali sempat kita bilang sebagai tim yang cukup konsisten. Sayangnya di posisi game terakhir ini masih kurang cantik. Dimana tadi gue juga ngeliat ketika dia turun dari plan awal, dia langsung turun di center of the map di Revenery sampai menuju zona 3 sampai ke zona keempat. Itu center of the map udah crowded banget, dia belum ngelewatin rotasi keduanya. Dan ketika dia mau masuk ngejar zona yang akhirnya ketarik tuh dari setelah Revenery, dia nggak selamat di situ dan justru harus gagal. Sayang banget RRQ tidak konsisten sih untuk di game ke-6 untuk ngebalikin posisinya yang let's say sempat ada di top 1 gitu. Iya, dan kalau gue lihat juga tadi RRQ harusnya nggak mendapatkan banyak kill ya di lain sisi, tapi EVOS mendapatkan 4 kill walaupun mereka tereliminasi di peringkat ke-8. Nah, lagi-lagi unpredictable banget, nggak ada yang bisa ngitung harusnya. Statementnya adalah kita tunggu nanti update dari klasmen yang ada. Itu dia, karena The Prime juga sempat tusun juga tadi, masih ada di lower table juga, jadi bakalan lebih sulit pasti untuk baca. Nah ini The Prime nih. The Prime sendiri juga ya, tadi gue bilang dia harus tereliminasi juga. Walaupun sebenarnya cukup baik banget sih mereka di grand final kali ini, tapi anti klimaksnya benar-benar di game ke-6 ya. Yep, ini kalau nggak salah dia nabrak Boss Nightmare terus 2 tuker 4 dan tapi nextnya itu mereka diratain sama Lynx nih bos. Ketika posisinya adalah udah dijepit juga ke bait sama 1 orang, 3-nya ada backup support dari Lynx nih bos di rumah seberang. Langsung rata The Prime. Nah ini ya nextnya. Ini masih fight antara Onyx sih. Ada Onyxnya lewat doang tapi. Ya Onyxnya lewat doang, cuma ngelihat keadaan doang sampai akhirnya The Prime sendiri juga sini nggak bisa berbuat banyak dan no choice sampai akhirnya mereka harus mati. Wow. Iya, tadi ada beberapa tim juga kayak Red Bull yang lagi-lagi harus ketemu sama Aura ya sampai in the end of the match juga. Terus EVOS yang harus turun di posisi kiri atas dan ternyata harus gugur tuker 2 sih sampai ngetang di tepuk tangan. Dari street ya tadi ya? Iya dari street. Gue sempat notice juga. Ya tapi gue rasa wajar ya karena menurut gue Lufre sendiri sampai di game ke-6 juga nggak punya kesempatan untuk masuk ke peringkat pertama ya kan, dan dia lakukan perannya sebagai peran antagonis gitu di game ke-6 dan itu berhasil sih membuat EVOS sendiri terluka gitu. Sebenarnya kalau misalkan dari ngomongin EVOS RRQ, gue sempet ada bayangan. Waktu masuk kayak mau ke game keempat, sempet ke flash itu di atas itu ada EVOS ada RRQ. Jadi keinget waktu Free Fire Indonesia Master yang pertama. Betul banget. Ini seru sih menurut gue karena gue juga penasaran. Biasanya tuh gue bisa ngitung-ngitung gitu ya kan. Tapi ya susah sih. Ya stay gitu tentunya Bang Ganteng dan main cantik. Udah ada yang cantik dari UBB, dari Raffada. Ada satu lagi yang masih cantik yaitu Miss Wanda. Silakan. Survivors, tadi kita udah melihat nih game round 6 seru banget. Dan berhasil dimenangin yang Buya tim Onyx Olympus.
pas banget nih yang nemenin gue bakal ada Agus dari tim Onyx Olympus. Hai Gus. Hai, Deg-degan banget loh Agus ini, mukanya bener-bener tegang banget. gang banget ini sumpah dah. Gus, ngomong-ngomong, gue pengen nanya dulu nih, gimana pendapat lo dari tadi tim lo ini udah berhasil buya di yang round terakhir tadi? Kalau menurut gue ya gimana ya, semoga hasilnya maksimal sih di skor akhir. Apalagi kalau kita inget nih Survivors, tim Onyx Olympus ini adalah championnya dari Free Fire Indonesia Master 2020 Spring kemarin. Kira-kira seberapa yakin lo bisa menjadi juara bertahan untuk Free Fire Indonesia Master 2024 kali ini, Gus? Kalau yakin sih 100%. Kepengenan juga pengen angkat piala lagi biar ada temennya tuh piala di rumah. Optimis banget nih Agus ini. Gus, tapi melihat permainannya dari ke-6 round ini, menurut lo nih, tim mana yang perlu banget diwaspadain? Menurut gue pribadi itu Link Nibos itu paling bahaya sih sama The Prime. Betul banget, apalagi gue kalau melihat performanya mereka ini kan tim komunitas. Tapi wah skillnya gak usah diragukan lagi Survivors karena udah bisa satu panggung dan terbukti kan Gus? Ya betul, terbukti dia keras banget, malah dia lebih galak dibanding kita kalau menurut gue pribadi. Mainnya barbar banget nih. Karena ini kan udah grand final, tapi gue juga optimis banget nih. Semoga ya Gus ya, gue mendoakan yang terbaik. Ya semoga aja teman-teman di rumah minta doanya juga ya. Wah, Survivors pokoknya jangan lupa untuk selalu dukung tim favorit kalian dengan caranya itu tulis nih di kolom komentar pakai hashtag tim favoritmu. Jangan lupa pokoknya didukung terus, ini detik-detiknya menegangkan banget nih. Gus, tapi aduh gue juga deg-degan sih sejujurnya nih Gus. Sumpah ini deg-degan, aduh gimana ya. Tapi pas banget ya, di yang game round terakhir itu yang tadi Survivors, game round 6. Pas banget Onyx Olympus. Kalau tadi kita melihat itu masih ada di posisi yang ketiga, tapi gak menutup kemungkinan sama sekali. Masih mungkin banget nih untuk menjadi juara bertahan. Betul. Tapi kalau lo bisa evaluasi sedikit, kenapa baru buya di game round yang ke-6? Kenapa bukan di game round yang pertama sampai ke-5? Menurut lo tuh apa? Menurut gue tadi di match 1 emang ada kesalahan teknis, ya gue akuin itu dan itu wajar sih kalau di turnamen offline ini. Dan di match kedua kita juga ada sedikit miskom, kita telat turunnya, makanya kita kayak terseok-seok di perkampungan lah, bukan di kota kita turunnya. Makanya pas tadi di match 3 gue briefing sama anak-anak, ya udah kita mulai lagi gamenya di game ketiga ini kita anggap aja ini game pertama. Jadi nggak ada lagi walaupun mereka udah jauh poinnya di atas ya kita tetap terus berusaha. Gua anggap itu semua sama. Terbukti dari game round 3 sampai yang ke-6 ini, wah Onyx Olympus sudah mulai panas nih. Mungkin karena dengan kata-kata lo tadi ya Gus ya. Betul, mungkin. Biasanya karena begitu nih Survivors. Biasanya tuh player kalau udah mentalnya udah takut, tapi kalau udah dikuatin lagi langsung semangat semuanya. Terbukti banget dari Onyx Olympus. Dan yang gue agak berharap banget karena Onyx Olympus ini kemarin itu udah jadi champion. Apakah benar mereka bisa menjadi juara bertahan? We'll see. Karena sebentar lagi kita akan tahu nih siapa yang akan mendapatkan gelar yang menjadi The Predator dan juga The Champion of Free Fire Indonesia Master 2024. Nah, langsung aja Survivors. Kak Daniel, silakan. Alright, Survivors! Yes, back again with me, Daniel Mananta, dan di Free Fire Indonesia Masters 2024. Tadi kita sudah menyaksikan keseruan 6 ronde ya, 6 rounds yang sangat spektakuler. Dari 12 tim grand finalis Free Fire Indonesia Masters 2024. Inilah momen yang paling ditunggu-tunggu. This is the time you've been waiting for. Di mana sebentar lagi kita akan segera mengetahui siapakah yang akan menjadi the champion di Free Fire Indonesia Masters 2024. Dan sekaligus menjadi perwakilan untuk Indonesia di Free Fire Asia Series 2020. Sebelum itu,
saya akan membacakan dulu siapa yang menjadi the Predator of Free Fire Indonesia Masters 2024. Dengan jumlah kill sebanyak 13. Congratulations to selamat kepada Onyx Jars from Onyx Olympus. Kami juga ingin mempersilakan kepada Bapak Christian Wihananto selaku Country Producer of Garena Free Fire untuk bisa memberikan hadiah kepada Onyx Jars. Inilah dia The Predator. Luar biasa sekali. Congratulations to Onyx Jars from Onyx Olympus. The Predator of Free Fire Indonesia Masters 2024. Luar biasa sekali. Thank you so much. Terima kasih. Onyx Jars bisa kembali lagi ya ke tempatnya. Thank you. Now, survivors. Inilah saat yang kalian tunggu-tunggu. Inilah saat yang dinantikan. Kita akan segera mengetahui the champion of Free Fire Indonesia Masters 2020 Fall. Dengan jumlah poin 142 poin. Selamat kepada the champion of Free Fire Indonesia Master 2024 adalah selamat kepada EVOS Esports. Congratulations EVOS Esports, the champion of Free Fire Indonesia 2024. Dan kami sekali lagi mempersilakan kepada Bapak Christian Wihananto selaku Country Producer of Garena Free Fire bisa memberikan hadiah senilai 350 juta rupiah. This is a proud moment. This is a proud moment. Apalagi kita tahu mereka akan mewakili Indonesia di ajang turnamen internasional yaitu Free Fire Asia Series 2020. Kita abadikan momen ini. This is the team. Inilah tim EVOS Esports, the champion of Free Fire Indonesia Masters 2024. Ladies and gentlemen, this is the final moment untuk EVOS Esports. The champion of Free Fire Indonesia Masters 2024.
This is the final moment! Angkat, ayo kita sama-sama angkat. 1, 2, 3, go! The final moment, EVOS Esports, the champion of Free Fire Indonesia Masters 2024! Kepada Survivors yang sudah mengikuti turnamen Free Fire Indonesia Masters 2024. Dan gue juga tidak capek-capeknya untuk mengingatkan semua Survivor, jangan lupa untuk terus saksikan pertandingan yang seru selanjutnya. Bisa dicek di official channel Free Fire Esports Indonesia, Instagram @ff.esports.id dan Facebook page @ff_esports_id. Nantikan turnamen esports Garena Free Fire berikutnya. Saya Daniel Mananta. Dan I'm Michelle Wanda signing out. See you, Survivors!